Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kelas 7, pada pertemuan kita yang kedua ini kita akan mempelajari tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya bisa kalian baca sendiri. Yang pertama akan kita masuki pelajaran kita yaitu jujur. Jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu as-siddiq, artinya benar, sedangkan lawannya adalah kizib, artinya bohong. Secara istilah, jujur itu ada 4 maknanya, bisa kalian lihat di sini. Sifat jujur ini pembagiannya ada 3. Jujur ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Bentuk-bentuk dari kejujuran ini ada 2. Yang pertama namanya kejujuran lisan atau siddiqu alisan. Kalian baca sendiri keterangannya. Yang kedua kejujuran dalam niat dan kemauan atau siddiqu an-niyah wal iradah. Bisa kalian baca di sini. Nah, ini adalah contoh dari sebuah kejujuran, yaitu kantin kejujuran, di mana di dalamnya nggak ada yang jaga. Jadi di situ akan diletakkan makanan, uang kembalian, dan tempat kalian membayar. Contoh, beli beng-beng nih harganya 2.000, jajan kita 5.000, tentu kembaliannya 3.000. Ambil beng-bengnya, masukkan uang kita 5.000, ambil kembalian di sebelahnya. Itu akan salah satu contoh untuk mengajari kita belajar dari kejujuran walaupun tidak ada yang melihat. Sifat jujur ini Allah ceritakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan. Janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, krisis dari kejujuran bisa mengakibat seseorang itu masuk ke dalam penjara. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab. Contoh dari ketidakjujuran kita. Contohnya berkata bohong, mencontek, berlaku curang, fitnah, serta KKN, atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu artinya kita menggelapkan uang atau mengambil uang orang lain. Kolusi, misalnya kita berjanji untuk merampok bank dengan teman-teman kita. Nah, itu namanya berkelompok untuk mencapai tujuan yang tidak baik. Kemudian nepotisme. Nepotisme itu artinya kita lebih memilih kawan akrab kita, saudara kita untuk mencapai sebuah tujuan. Contohnya, kalau misalnya kita punya teman dekat, kemudian ada satu lagi calonnya, orang lain, tapi karena kita ngerasa dengan teman kita ini dekat, sahabat kita pilih dia walaupun tidak punya kemampuan, daripada orang lain yang punya kemampuan yang lebih baik. Nah, keutamaan berperilaku jujur bisa kalian lihat di sini. Hikmah atau manfaatnya, karena kita jujur, yang pertama bisa dipercaya sama orang lain, punya banyak teman, dan hidup kita tentram karena tidak punya kesalahan sama orang lain. Yang kedua, amanah. Amanah itu artinya dipercaya oleh orang lain. Bentuk dari sikap amanah itu apa? Bertanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sikap amanah. Contohnya yaitu Pak Pos menyampaikan amanah, alias barang yang dititipkan kepada dia disampaikan kepada orang yang dituju. Amanah ini macam-macamnya ada 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah.
menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amanah kita sama Allah apa? Contohnya sholat, contohnya puasa. Itu yang kita lakukan sehari-hari. Nah, terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Kemudian yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Contohnya, kita dititipin barang sama orang lain, harus kita sampaikan semuanya tanpa ada yang harus kita kurangin. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Kalau seandainya kita tahu kita mampu untuk melakukan sesuatu, maka pergunakanlah kemampuan kita maksimal supaya kita memperoleh kehidupan yang baik, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Terdapat di dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Hikmah dari perilaku amanah, yang pertama dipercaya orang lain, yang kedua mendapatkan simpati dari berbagai pihak, yang ketiga hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Nah, yang terakhir yaitu latihan untuk kalian semua. Bisa kalian baca latihannya apa untuk poin nomor 1 sampai nomor 4, tulis di buku tulis ya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Umi pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.